Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Oke, seni meracuni pasien asma. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, seni meracuni pasien asma. Ini ilmu rahasianya saya kasih tahu. Obat asma itu cuma satu. Udah, itu hanya ilmu rahasianya. Jadi, obat asma, lini pertama asma itu cuma satu. Dan mereknya di Indonesia setahu saya cuma Symbicort. AstraZeneca kalau nggak salah. Ada banyak alternatif, tapi kalau kamu mau gampang ingat Symbicort, pasti benar pengobatan asma. Tapi kalau aku nggak bawa pulang Symbicort, gimana dok? Nah, sanggahan dari dokter lain mungkin, dok jangan gitu kan, masih ada, bisa pakai apa, Flixotide, bisa pakai Pulmicort, bisa pakai Seretide ditambah Ventolin. Bener bisa, saya nggak bilang itu salah. Saya bilang cara ingatnya gampang, Symbicort. Lagi pula Symbicort itu harganya 250.000. Kalau kita kasih pasien Pulmicort atau Flexotide, itu biayanya per bulan 400 sampai 600 dengan jumlah pemakaian yang sama dengan Symbicort yang 250.000. Sama juga Seretide ditambah Ventolin itu biayanya sekitar 350.000. Jadi ya, daripada pasien bayar mahal-mahal buat kombinasi yang lebih mahal, ya ingat aja Symbicort kan gitu, formoterol ditambah budesonide. Di bawah sistem pembayaran paket, harusnya Symbicort ini dipilih karena dia lebih murah daripada alternatifnya yang lain. Kalau pembayaran paketnya menghargai nyawa pasien sesuai kebutuhan pasien. Jadi pasien butuh 250.000, ya dokter umum di layanan primernya memang diberikan minimal obat ditanggung sampai 250.000 atau 300.000. Tapi kalau layanan atau jaminan kesehatannya fraud atau asuransinya fraud, ya pasien butuh 250.000, dokternya dikasih 40.000. Gimana coba manusia biasa disuruh ngobatin asma dengan 40.000, sedangkan kebutuhan obatnya itu 250.000. Itu kan minta dokternya melakukan mujizat. Akibatnya apa? Ya pasien diracun. Karena juga nggak boleh bilang nggak ada obat, karena asuransinya menganggap dia udah bayar obat meskipun dia bayarnya dengan nilai ekonomi yang fraud. Nah, jadi balik lagi, sederhana. Pulang dari poliklinik atau rumah sakit, kalau Anda kena asma, logikanya Anda bawa Symbicort. Kalau Anda tidak bawa Symbicort, Anda patut curiga. Apalagi kalau Anda di bawah sistem pembayaran paket. Kemungkinan besar Anda salah obat. Kalau Anda beli umum, mungkin Anda akan pulang dengan obat alternatif kalau Anda bayar umum. Tapi kalau Anda datang dan dibayar sistem paket, gak bawa Symbicort, saya curiga keras Anda salah obat. Karena dia nggak mungkin bayar obat yang lebih mahal. Dia nggak mungkin bayar alternatif lebih mahal. Jadi kalau Symbicort yang paling benar, paling murah, dia nggak bayar, pasti salah obat. Nangkep ya logikanya saya ya? Logikanya sederhana sebenarnya, nggak perlu sekolah jauh-jauh buat punya logika yang sederhana kayak gini. Jadi gimana sih caranya dokter Leo yang jahat ini meracuni pasien kalau terpaksa? Pakai aja saya nih. Kayaknya yang lain itu gampang banget tersinggung, pusing. Kalau saya meracuni pasien, saya mau pakai taktik apa? Banyak taktiknya lah kalau mau ngeracunin orang, namanya niat jahat. Taktik pertama, salbutamol theophylline tablet. Ya, ini ini racun ya. Jadi saya enggak, salbutamol theophylline tablet itu racun. Tidak ada manfaatnya, banyak efek sampingnya. Tidak efektif, meningkatkan risiko kekambuhan asma, meningkatkan risiko kematian. Salbutamol tablet tidak menghilangkan radang di paru, tidak membuka jalan nafas dengan efektif, mengakibatkan jantung berdebar, meningkatkan risiko terjadinya serangan asma, dan akhirnya ya pastilah meningkatkan risiko kematian. Terus kok masih dipakai? Nyawa pasien harganya 6.000 per bulan. Kalau kamu mau hidup ya 250.000 per bulan. Nih,
Lihat perbandingannya, 6:250 loh. Itu bahkan bukan 1:10. Praktek dan kebutuhan pasien itu bedanya terlalu jauh. Dan saya pribadi sebagai dokter sudah menemukan 3-4 kasus kok. Pasien asma, diagnosisnya asma. Datang bawa salbutamol tablet. Detak jantungnya 120 kali per menit. Itu jahat. Kok saya bilang jahat ya? Karena kalau kamu buat penelitiannya, pakai kambing umpamanya, saya mau buat penelitian nih tentang asma gitu. Kamu masukin bahwa kamu mau mencoba mengobati kamu bikin pasien kambing ini kena asma, kamu kasih SAT supaya paru-parunya rusak kena asma. Terus kamu coba obatin pakai salbutamol tablet, kamu bakal dilaporin penganiayaan binatang. Karena langsung dokter hewan yang ngawasin etik dalam penelitian kamu langsung bilang, ngapain kamu pakai obat ini, kan nggak efektif, kamu nyiksa binatang. Tapi kalau ke manusia boleh. Ya ini aku nggak tahu bagaimana masuk akalnya. Segitunya gitu loh, obatnya udah nggak boleh dipakai. Penggunaan salbutamol tablet itu nggak rasional juga gitu, nggak masuk akal gitu loh. Karena kan asma itu sakit paru. Tapi begitu kamu masukkan salbutamol tablet ke mulutnya kamu telan, itu obat masuk ke ginjal, nggak butuh. Masuk ke jantung, nggak butuh. Masuk ke liver, nggak butuh. Masuk ke semua organ, dan masuk ke paru justru dikit. Karena kan juga tersebar di semua organ. Baru masuk ke paru. Atau udah masuk ke paru dikit, terus menyebar ke semua organ. Sama aja, intinya masuk paru itu jumlahnya tidak memuaskan. Jadinya efektivitasnya terbatas. Tapi, efek samping ke seluruh badan kena. Termasuk jantungnya. Oke, balik ke pasien saya itu. Datang masih muda, jantung 120 kali per menit, ngos-ngosan. Bawa salbutamol tablet. Pertanyaan saya sederhana. 250.000 per bulan, punya uang apa enggak? Kalau enggak bisa ya itu udah hopeless sebenarnya kan gitu. Sebelum saya menawarkan spirometri, sebelum saya menawarkan tes-tes yang lain, saya tanya dulu kesanggupan berobat. Kalau diagnosis saya benar, kalau enggak kan konsultasi nggak guna. Tapi ini hanya contoh bahwa memang ada korban. Saya udah ketemu korbannya pakai salbutamol tablet ini, bukan mengada-ngada. Ini akan nambah orang muda yang kena gagal jantung. Belum selesai salbutamol meracuni pasien, salbutamol tablet ini biasanya isinya ditambah sama theophylline tablet. Kamu bisa search sendiri theophylline sama asma mortality, theophylline stasi asma mortality, baca sendiri. Theophylline itu efektivitasnya terbatas, apalagi kalau diminum. Di negara miskin lain, theophylline itu dipakai dalam bentuk lepas lambat. Jadi minum sekarang efeknya 8 jam. Itu bahaya karena jantungnya akan berdebar selama 8 jam. Karena kan dia lepas perlahan. Dan theophylline pada beberapa orang yang sensitif jantungnya akan berdebar. Berdebar gak enak lah, kamu kan pernah berdebar. Bayangkan itu terjadi 8 jam di luar kontrolnya. Dia tidak efektif mengurangi radang paru, tidak efektif membuka jalan nafas. Dan kalau kamu udah dapat theophylline yang lepas lambat ini, nah, dan masalahnya kalau kamu pakai theophylline lepas lambat ini, dan kamu pakai asuransi yang fraud atau jaminan kesehatan yang fraud yang hanya mengobati asma di emergency pakai theophylline suntik, risiko kamu mati naik. Tapi tenang, kita nggak pakai theophylline lepas lambat. Sebagian besar theophylline yang kita pakai tidak berbahaya, tapi bodoh. Theophylline yang kita pakai lepas cepat, minum sekarang berdebar bentar terus hilang. Tidak membuka jalan napas, meningkatkan efek samping, sama argumennya, cuma nilai bahayanya di bawah theophylline lepas lambat. Jadi meracuni pasien asma itu kalau pakai salbutamol sama theophylline tablet itu fatal lah. Dia racun di atas racun, dikombinasi dikasih ke orang. Ya punya hati nurani ya tolonglah, nggak gini juga kali ya. Maksudnya kalau etik penelitian di binatang aja nggak boleh kok kamu lakukan ke manusia. Ingat ya, saya terus ulang bahwa ngasih pasien SAT
Ini penyakit apapun, bukan cuma asma. Ya, kebetulan asma ini salbutamol obatnya. Salbutamol tablet ya. Ini konteksnya salbutamol tablet, steofilin tablet. Ngasih pasien SARC yang menambah efek samping dan risiko perburukan sakit tanpa menambah nilai manfaat. Bersamaan ketika saat tersebut meningkatkan risiko kematian. Saya ulangi, ngasih SARC yang menambah efek samping, menambah risiko perburukan sakit tanpa menambah nilai manfaat, tidak menambah nilai manfaat, dan saat tersebut meningkatkan risiko kematian. Sekarang saya tanya, itu namanya apa? Itu namanya meracuni, membunuh atau mencoba membunuh orang. Kalau saya lakukan itu, sebenarnya kan jawabannya sederhana, itu hampir semua benar. Dan defense-nya nggak bisa saya bilang, saya dibayar 40.000, nyawa Anda harganya 6.000, jadi saya boleh bunuh Anda, kan nggak ya, main monopoli aja nggak boleh kayak gitu. Masa kehidupan benar gitu kan. Jadi hasil akhir dari penggunaan salbutamol tablet ini ya, pasien pasti asmanya memberat. Ini kan cacat permanen jadinya. Kematian, ya mati beneran, kematian. Terus pemberian obat ini kan juga berpotensi, saya nggak bilang selalu, tapi berpotensi mengantarkan pasien ke gagal jantung atau kerusakan jantung. Dia sesak karena asma, sesak karena jantung, baru dia mati. Kamu kebayang nggak sih gitu? Nggak usahlah bersimpati, kamu bisa nggak sih punya kemampuan berempati, memperlakukan sesama manusia kayak gini? Dia berdebar selama beberapa tahun, lalu sesak selama beberapa tahun, terus meninggal. Itu loh kenapa saya nanya 250.000 per bulan berat apa enggak. Ya, sistem pembayaran yang fraud, terutama dalam kasus asma, melatih dokter, tenaga kesehatan yang memberikan jadi psikopat, gak peduli dengan penderitaan pasien. Taktik nomor 2, Ventolin inhaler atau salbutamol inhaler. Klarifikasi sebelumnya, saya nggak bilang Ventolin inhaler atau salbutamol inhaler ini racun. Yang saya tekankan adalah, kalau kita hanya pakai Ventolin inhaler atau salbutamol inhaler tanpa inhalasi steroid untuk pasien asma, salah pakai obat alias meracuni pasien. Jadi bukan Ventolinnya yang racun, tapi cara menggunakannya kalau salah akan meracuni pasien. Sama kayak obat yang lain loh. Paracetamol, salah dipakai bisa meracuni pasien. Atau sumatriptan, salah dipakai bisa meracuni pasien. Jadi semua ini kan saat itu tergantung cara pemakaiannya. Air putih loh salah dipakai bisa meracuni pasien. Ya, jadi konteksnya harus ditanamkan dulu, karena yang nyinyir atau yang nggak suka dengan video ini bakal bisa mengarahkan bahwa seakan-akan saya menyerang produk Ventolin. Enggak, cara makainya dieksploitasi Ventolin. Justru Ventolin ini dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab supaya seakan-akan terapi yang benar, padahal salah. Nah, ketika layanan primer hanya dibayar 40.000 atau 30.000 atau 50.000 per kunjungan pasien, penggunaan Ventolin kayaknya nggak populer. Lebih sering di layanan primer itu antara taktik nomor 1 atau nomor 3 ya, antara meracuni pasien dengan salbutamol tablet atau meracuni pasien dengan dexamethasone atau methylprednisolone tablet. Ventolin ini harganya 140.000, jauh di atas coveran layanan primer. Jadi bayangkan, pembayaran asuransi terhadap layanan primer bahkan jauh di bawah racun yang biasanya diresepkan oleh layanan di atasnya. Biasanya Ventolin ini dipakai di coveran rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit tipe C itu kalau nggak salah untuk asma 200.000, D itu 200.000, B itu 220, A itu 240. Nah, kalau coverannya segitu, nggak mungkin kamu kasih Symbicort. Nggak mungkin kamu kasih Symbicort 250.000. Sertai tambah Ventolin 350.000. Fixotida 400.000. Pulmicort 400 sampai 600.000. Nggak mungkin dipakai. Atau akan dipakai tapi dosisnya nggak benar. Yang paling mungkin apa? Paling mungkin Ventolin 140.000. Jadi ya kalkulasinya jadi benar, 220.000 di cover, kita kasih pasien 140, sisanya rumah sakit dan dokter. Kan gitu pembayarannya.
Jadi Ventolin ini sangat populer dipakai di layanan rumah sakit. Ventolin inhaler. Dibilang, Bu, kan udah benar obatnya inhaler, udah bukan tablet kayak di layanan primer. Tetap racun. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang lucu gitu kalau ini dikasih di layanan rumah sakit. Jadi kayak kebodohannya tuh disengaja. Pertama, Ventolin hanya bekerja 2-4 jam. Asma lamanya berapa lama sih? Asma itu 24 jam pasien mengalami. Kamu pakai Ventolin, kamu hirup 6 kali sehari. Kan nggak masuk akal. Dan menghirup Ventolin 6 kali itu akan meningkatkan detak jantung setiap kali penghirupan. Nomor 2, semakin banyak kita hirup Ventolin, semakin mungkin kita mati. Jumlah penggunaan Ventolin dan kematian itu berbanding lurus. Terutama Ventolin yang tidak menggunakan steroid inhalasi. Itu loh salahnya pakai Ventolin. Jadi kalau kita pakai Ventolin dengan steroid inhalasi, it's okay, nggak apa-apa. Kita pakai Ventolin di UGD, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pulang Ventolin buat dipakai tiap hari, mati. Berasosiasi langsung dengan risiko kematian. Kemudian yang aneh lagi dari Ventolin, dari menggunakan Ventolin tunggal, ya ini jadi dibawa pulang kan nggak mungkin pakai kombinasi obat yang lain. Orang tanggungannya 200.000 dikasih obat yang lain kan rugi. Semuanya dikasih Ventolin. Sanggahannya apa sih? Ya sanggahannya ya mereka kan pakai asuransi itu. Jadi ya kalau nggak bayar ya siap aja susah. Ini bukan siap susah. Argumen saya bukan pasiennya tidak siap hirup 6 kali. Pasien hirup 6 kali itu efek samping dan risiko kematiannya nambah. Bukan pasien yang nggak siap menghirup 6 kali sehari. Tapi dengan melakukan itu kita justru meracuni pasien dengan Ventolin inhalasi. Nangkep ya? Jadi meracuni pasien dengan menggunakan Ventolin itu. Lagi, saya minta maaf dan saya klarifikasi dengan GSK bahwa saya tidak mengatakan Ventolin beracun. Tapi taktik penggunaannya ini loh, modus operandinya ini loh yang salah. Dan saya yakin dari GSK juga kan makanya ada steroid inhalasi untuk mendampingi Ventolin ini. Barang ini tidak untuk diberikan dosis tunggal atau sendirian. Ketika diberikan dosis tunggal berarti pembayaran asuransi fraud dan tindakan peresepan ini meracuni pasien. Tapi ya lagi ya sebenarnya agak-agak sedih gimana gitu. Kamu kalau sampai diracuni sama salbutamol inhaler atau Ventolin inhaler ini lumayan privilege. Karena itu artinya kamu ada di rumah sakit tipe A atau tipe B dengan subsidi daerah. Kalau kamu berobat di rumah sakit tipe B, C, dan D di daerah terpencil, kamu gak bakal dapat Ventolin inhalasi. Karena Ventolin inhalasi 140.000 di luar biaya logistik. Padahal pembayaran asuransi ini mau kamu di pelosok Papua, mau kamu di pelosok Maluku di pulau terpencil, mau kamu di tengah hutan di Kalimantan, biaya coverannya sama tanpa membelikan logistik. Jadi kalau kamu di rumah sakit tipe B, C, D tapi di pelosok, kemungkinan kamu dapat Ventolin inhaler kecil. Kemungkinan kamu akan dirawat dengan taktik 3. Methylprednisolone dan dexamethasone tablet. Jadi kan biasanya untuk sampai di rumah sakit itu kan harus lewat layanan primer dulu. Di layanan primer kan kamu udah diracunin tuh sama salbutamol tablet sama theophylline tablet. Dengan 2 obat itu, kamu datang ke rumah sakit daerahmu, kayak RSUD gitu, pusat rujukan, terus kamu bilang, dok saya asmanya masih ada. Solusinya apa? Karena pembiayaannya nggak mumpuni, ya taktik nomor 3 dipakai. Kamu diracun dengan menggunakan methylprednisolone tablet dan dexamethasone tablet. Karena kan solusi dia nggak mungkin dong ngeracunin kamu pakai obat yang sama dari layanan primer. Dia harus memberikan yang baru yang membuat kamu lebih baikan. Nah, obat ini sebenarnya nggak salah. Methylprednisolone tablet dan dexamethasone tablet ini benar digunakan dalam konteks emergency, tapi hanya boleh digunakan 5-7 hari. Kalau sampai ini diresepkan buat berbulan-bulan, ya salah. Yang biasa dilakukan, kalau memang etis dan biaya terbatas, ya kita
obati kamu selama 7 hari dengan methylprednisolone dan dexamethasone tablet, terus balikin kamu ke layanan primer untuk diracun dengan salbutamol dan theophylline tablet. Jadinya kan saya dari rumah sakitnya nggak dosa. Penggunaannya benar, 5-7. Yang tidak saya sampaikan adalah bahwa 2 obat ini sebenarnya tidak boleh dipakai jangka panjang. Akan sangat berbahaya kalau saya sebagai layanan rumah sakit justru menggunakan ini sebagai layanan jangka panjang. Itu meracuni. Jadi menggunakan methylprednisolone untuk asma kayak udah sampai 2 minggu asma dipakaikan methylprednisolone tablet sama dexamethasone tablet. Wah, itu berbahaya. Itu pasti meracuni. Itu per definisi meracuni pasien. Karena obat ini hanya benar dipakai dalam konteks emergensi dan perawatan jangka pendek. Terus ruginya apa sih itu? Ruginya apa? Kamu Google deh coba side effect methylprednisolone. Itu terus kamu klik link paling atas. Nih saya bagikan ya di deskripsi ya. Efek sampingnya apa aja. Ini saya bacakan. Feses hitam, buta, muntah darah, pandangan kabur, nyeri tulang, perubahan ketajaman penglihatan, nyeri dada, meriang, kebingungan, susah buang air besar, batuk, warna kencing gelap, kulit menghitam makin pendek, jumlah urin berkurang, kemampuan gerak menurun, diare, kesulitan menelan, vena leher membesar, pusing, nyeri mata, banyak air mata keluar, bola mata condong keluar, pingsan, perasaan gempa, demam, memar, kulit kepala kering, berkeringat berlebih, gangguan menstruasi, gangguan pertumbuhan rambut, kulit kering dan mudah berdarah, bau nafas tidak sedap, rasa penuh dan enek di ulu hati, nyeri kepala, sakit mah, ruam kulit, luka sulit sembuh, mudah lapar, mudah haus, terkencing-kencing, gangguan pencernaan, pola nafas tidak teratur, pola denyut nadi tidak teratur, nyeri sendi, gangguan postur, hilang nafsu makan, nyeri punggung dan pinggang, depresi mental, gangguan mood, nyeri otot dan kram atau lemah otot, mual, cemas, bunyi nafas tambahan, kesemutan di tangan, nyeri tenggorok, nyeri anggota gerak, nyeri buang air kecil, sendi bengkak, nyeri perut keseluruhan, bising telinga, bengkak-bengkak di wajah, kejang, sensasi berputar, perlambatan pertumbuhan pada anak, luka tanpa sebab yang jelas di lambung, bibir dan lidah, bengkak-bengkak, anggota gerak, rasa terjepit di dada, gangguan nafas, berat badan turun, berat badan naik, rasa lelah, muntah, sakit kuning, gangguan bentuk tubuh, jerawat. Oke, jadi saya tanya, pakai obat ini selama lebih dari 2 minggu meracuni pasien enggak? Ingat, konteksnya adalah bukan emergensi. Emergensi pakai obat ini aman. Efek samping di atas itu kemungkinan tidak terjadi kalau dipakai di bawah 2 minggu. Jadi kalau hanya dipakai 1 minggu selama asma kambuh, kemungkinan besar efek samping di atas tidak terjadi. Kecuali pada populasi khusus. Contohnya ada kelainan genetik, kayak gitu mungkin terjadi. Tapi kalau enggak. Jadi memberikan methylprednisolone atau dexamethasone tablet untuk digunakan lebih dari 2 minggu pada pasien asma itu meracuni. Tapi kalau di bawah 1 minggu itu memang untuk emergensi. Kalau bukan emergensi ya salah juga benernya gitu kan jadinya. Dok, saya berobat ke layanan primer, saya masih sesak, datang ke saya. Katakanlah ya saya di rumah sakit kerja. Terus nggak ada emergensi, saya kasih methylprednisolone tablet dan oral dexamethasone tablet. Ya salah pengobatan karena membawa risiko di atas. Padahal alternatif yang aman kan kita udah tahu, Symbicort. Inti video ini sederhana sih sebenarnya kalau kalian dengar apa yang saya ucapkan loh. Symbicort. Saya bukan dibayar untuk mempromosikan Symbicort, tapi cuma obat itu yang saya tahu aman dan memang first line, artinya memang terapi utama untuk asma. Alternatifnya banyak, semuanya inhalasi dan ada steroid inhalasinya, tapi bukan Ventolin tunggal. Ventolin silakan dipakai dengan steroid Pulmicort ataupun Fluoxetine. Ventolin Fluoxetine aman, Ventolin Seretide aman, Ventolin Pulmicort aman, tapi nggak Ventolin aja terus pulang, salah, mati. Video ini tidak disponsori oleh AstraZeneca ataupun GSK. Jadi ini bukan video sponsor. Kebetulan produk mereka memang terlibat langsung dengan pasien asma. Dan merek produk itu lebih jelas untuk dikenal di masyarakat daripada saya bilang nama generiknya. Karena saya terus berulang-ulang bilang, minta maaf pada GSK karena saya harus menjelaskan bagaimana Ventolin disalahgunakan di masyarakat. Karena harganya dan karena sistem pembayarannya fraud. Ventolinnya sendiri nggak salah. Memang penggunaannya yang
keliru. Dan sengaja keliru, karena kan seperti yang saya jelaskan, cost-nya hanya cukup untuk Ventolin tunggal. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih. Bonus topik, nebulizer. Ini alatnya, kalian bisa lihat kan di gambar ini. Nah, ini populer digunakan nih sama keluarga pasien asma. Banyak yang beli di toko alat kesehatan kan. Di rumah sakit yang bagus sudah banyak yang nggak pakai nebulizer kecuali terpaksa. Tapi masyarakat kemakan sama pola pelayanan rumah sakit atau klinik yang terbiasa menggunakan nebulizer. Padahal sebenarnya nebulizer udah nggak relevan di tahun 2023. Kenapa sih nebulizer nggak relevan gitu? Pertama, dosis sulit diatur. Jadi kalau umpamanya seseorang itu asmanya kambuh, ini kan konteksnya UGD bukan dirawat jalan. Jadi asmanya itu kambuh itu ya, dokter itu kan ngasih Ventolin. Nah, Ventolin yang diberikan ke dokter itu, ke pasien ini sebenarnya dosisnya butuh 4-10 dosis. Tergantung respon pasiennya, mungkin lebih, sampai pasiennya responnya baik. Nah, kalau Anda pernah pakai nebulizer, Anda akan tahu bahwa ini nggak mungkin dilakukan pada nebulizer. Karena nebulizer itu Anda masukin obat, terus Anda nebul. Anda tunggu. Kalau umpamanya pasien butuh dosis 4 kali dari dosis yang diteteskan, dan sudah masuk ke maksimal, per 10 menit itu yang dihirup pasien nggak bisa lebih daripada 2 tube itu, karena ada maksimalnya dia. Kecepatan nebulizernya tidak bisa ditingkatkan, tidak bisa berubah. Jadi kalau di guidelines-nya itu bilang dosis obat perlu ditingkatkan 4-10 puff per 20 menit. Di nebulizer bilang maaf cuma bisa 2 dosis per 10 menit maksimal. Jadi enggak. Jadi itu alasannya kira-kira. Jadi penggunaan nebulizer itu dosis nggak bisa dinaikin. Sangat-sangat terbatas. Makanya kalau untuk keamanan pasien itu nggak pakai nebulizer. Terus nomor 2, nebulizer kan gua pernah lihat nih, nebul yang asap keluar gitu dari mulutnya. Kamu tahu nggak gimana caranya mengkontaminasi satu UGD? Udah pasien sesak, mungkin COVID, bersin pakai nebulizer. Terbang semua itu asap-asapnya ke satu UGD. Ya namanya UGD-nya kan juga pembayarannya budget ya udah dibiarin aja satu UGD terkontaminasi, dokternya besok pulang positif. Ya bodohnya lagi kalau ini terjadi di instalasi rawat inap. Jadi bangsal, isinya pasien TBC, isinya pasien HIV, terus pasien HIV-nya sesak, di nebul, pasien HIV-nya batuk, 5 orang sekitar dia nggak ada kan namanya keamanan pasien nomor keselamatan pasien nomor sekian gitu ya. Itu 5 orang yang nggak ada TBC, 1 orang TBC di nebul, 5-5-nya pulang bawa TBC. Makanya di nebul itu kan asap, droplets. Begitu pasien bersin yang tadinya dropletnya besar, ketangkap sama alat nebulizer, nyebar ke semua satu ruangan, kena mungkin sama perawat sama dokternya juga. Jadi itu alasan kenapa nebulizer itu ditinggalkan. Dosis sudah nggak bisa diatur, resiko pasien mengkontaminasi udara seluruh UGD atau seluruh ruangan itu tinggi, karena itu kan sebenarnya droplet yang dihirup sama pasien. Ya, tapi kalau keselamatan pasien pembiayaannya nggak ada ya, pakai inilah. Kalau saya punya rumah sakit, umpamanya suatu hari nanti ya pakai nebulizer. Orang gini loh, coveran untuk UGD itu 200.000, dihitung rawat jalan kan kalau nggak rawat inap. Kalau pasiennya dipulangkan kan dihitung 200.000. Masalahnya, operasional UGD itu lebih besar dari operasional poliklinik. Kalau dihitungnya sama, rugi. Akhirnya apa? Daripada saya kasih obat salbutamol inhaler 140.000, dan saya juga ternyata salah obat, kan harus
didampingi steroid inhalasi yang tidak masuk budget. Yang mending saya nebul pasien dengan harga 15.000. Obat nebul kan harganya 15.000. Kalau kalian coba Google Ventolin inhalasi itu satu tube itu 15.000, 2,5 mili. Nah, secara ekonomi itu lebih masuk akal untuk nebul pasien 15.000, suruh pulang, nebul di rumah, tunggu mati. Karena obatnya udah salah. Dari UGD obatnya benar, nebul itu benar. Cuma obat bawa pulangnya pasti salah karena covernya udah nggak sanggup. Covernya 200.000, di nebul di UGD 15.000, kan sisa 185.000 ya. Kamu kasih salbutamol aja salah kok itu. Symbicort loh 250.000. Jadi penanganan UGD benar, obat pulang salah, mati di rumah. Atau tapi ada juga fenomena yang mencuat di masyarakat di mana pasien itu mikir, ngapain ke rumah sakit nebul, capek. Juga kalau kadang-kadang asuransinya nggak mau cover, saya juga bayar umum. Mending saya pulang, beli alat nebul di rumah. Itu bunuh diri. Karena obat yang kamu nebul itu salbutamol, yang penggunaannya berkaitan langsung dengan jumlah penggunaannya berkaitan langsung dengan kematian. Bilang, itu juga bunuh diri. Karena yang kamu nebul itu salbutamol, obat yang semakin banyak kamu pakai, semakin dekat kamu dengan kematian. Jadi balik. Asma solusinya apa? Symbicort. Dok, tapi inhaler susah. Ada namanya spacer. Spacer itu alat yang digunakan supaya kamu bisa bernafas dan menghirup obat inhaler tanpa teknik tertentu. Harga inhalernya 300.000. Harga obatnya 400.000. Kalau kamu pakai inhaler, dosis obatnya naik sekitar 2-3 kali lipat. Karena inhaler itu ada nambah ruangan yang mungkin tidak dihirup. Bahasa ilmu parunya dead space. Nah, itu akan nambah semprotan yang perlu kamu hirup. Akhirnya apa? Biaya obat akan naik. Keselamatan pasien di mana? Jauh. Keselamatan pasien nggak ada dalam kalkulasi pertanggungan asma. Akibatnya apa? Pasien nggak tahu spacer itu apa. Masyarakat nggak tahu spacer itu apa. Masyarakat tahunya saya beli nebul, saya nebul di rumah. Mati. Terima kasih.